Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabahul khair, ahlan wa sahlan, marhaban bikum jami'an fi hadzal dars. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat datang pada pelajaran kita kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita pada kali ini, terlebih dahulu ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Desi Tresmayani Imran LC, biasa dipanggil Ibu Desi. Ibu guru di MTS Negeri 2 Kota Jambi, dan pada tahun ini Ibu mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 dan mengajar mata pelajaran Mulok Tahfiz untuk kelas 8. Baiklah anak-anak sekalian, adapun materi kita pada hari ini adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Silakan simak dan perhatikan materi yang akan ibu jelaskan pada slide berikutnya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dari materi kita kali ini dan apa tujuan pembelajaran kita pada materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam dan menyajikan kesimpulan tentang kedudukan serta fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian Al-Quran dan Hadis, yang kedua mampu memahami fungsi dan kedudukan Al-Quran dan Hadis, yang ketiga mampu menerapkan perilaku mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat mampu mempraktekkan cara hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Baiklah anak-anak ibu sekalian, materi pada bab pertama ini akan kita bahas dalam 6 kali pertemuan, yang mana dalam 6 kali pertemuan itu kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, kedudukan dan fungsi Al-Quran, pengertian hadis, pembagian hadis, macam-macam hadis, kedudukan dan fungsi hadis. Kemudian juga kita akan membahas tentang penerapan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, serta mencintai Al-Quran dan hadis. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk disebarkan kepada umat manusia. Nama-nama lain Al-Quran. Adapun nama-nama lain Al-Quran adalah yang pertama Alkitab, wahyu yang tertulis, sebagaimana tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 2,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang kedua, adzikru, memberi peringatan, terdapat di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian yang ketiga, Al-Furqan, artinya pembeda, sebagaimana tertera di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah At-Tanzil, artinya yang diturunkan, terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Terus nama lain Al-Quran ialah Al-Huda atau petunjuk, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, obat atau penawar. Kemudian yang ketujuh, Al-Haq, yaitu berisi kebenaran. Yang kesembilan, Al-Bayan atau penjelasan. Yang terakhir adalah Mau'izah, memberi pengajaran atau nasihat. Nah, inilah 9 nama-nama lain Al-Quran yang digunakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Pokok-pokok ajaran Islam di dalam Al-Quran, yang pertama adalah akidah atau tauhid atau keimanan, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah maha segala-galanya, baik sifat atau zat maupun perbuatannya, serta tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, pokok ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran ialah syariat atau ibadah, yaitu sebagai penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, akhlak atau muamalah, yaitu adab atau budi pekerti yang baik yang menciptakan hubungan baik antar sesama manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia. Yang keempat, hukum, yaitu ketentuan atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Yang terakhir, pokok ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran ialah sejarah, yaitu kehidupan manusia pada masa dahulu, baik mereka yang durhaka sehingga ditimpakan azab, maupun mereka yang taat kepada Allah sehingga diberi ujian dan kemuliaan oleh Allah. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Selain itu, Al-Quran juga mengukuhkan perihal kebenaran yang pernah terkandung di dalam kitab-kitab suci terdahulu, baik yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, beriman kepada para rasul, membenarkan hari pembalasan, keharusan menegakkan hak dan keadilan, serta berakhlak luhur, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kelebihan Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran ialah Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran ialah sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif atau berlawanan dengan apa yang diciptakan. Dari sudut inilah, maka kita banyak menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Yang terakhir, kelebihan Al-Quran atau keistimewaan Al-Quran ialah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapa saja yang ikhlas dan memiliki kemauan yang kuat untuk memahaminya dan mengamalkannya. Akan tetapi, untuk memahami Al-Quran dibutuhkan bimbingan dari orang yang ahli seperti kiai, ulama, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikian materi kita pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa difahami dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta berkah dalam kehidupan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.